Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah iman terhadap Tuhan. Fakta bahwa semua nenek moyang iman kita telah hidup dengan semangat ketaatan di tengah konsisten, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, dan berharap untuk surga yang kekal adalah apa yang telah kita pelajari dan banyak yang ditegaskan melalui Alkitab. Apa yang akan terjadi jika tidak ada iman? Menurut firman di Ibrani pasal 11, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Dunia di mana kita hidup sekarang adalah dunia 3 dimensi, tetapi Tuhan ada di dalam dunia yang lebih tinggi dimensinya daripada dimensi kita, dan mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Tuhan sangat mengasihi bumi ini yang sekecil sebutir debu di dalam alam semesta, sehingga Dia datang ke bumi ini sebagai manusia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Semua ini bisa kita lihat melalui Alkitab. Melihat proses rohani, kita menemukan setan si iblis sudah melawan Tuhan dan mengumpulkan banyak pengikutnya untuk melawan Tuhan di dalam kerajaan surga. Untuk mengumpulkan para pengikutnya, dia selalu dengan cara menipu dan menyesatkan mereka. Menipu dan menyesatkan. Melalui kata-katanya yang masuk akal, dia sudah menipu banyak anak Tuhan dan banyak malaikat di surga, dan akhirnya membuat mereka semua dicempakkan ke bumi ini. Kita bisa menyaksikan pekerjaan yang begitu jahat itu sudah dilakukan oleh setan melalui Alkitab. Ketika kita memeriksanya, inilah yang akan menjadi isi yang sepenuhnya ketika kita mencarinya di dalam Alkitab. Supaya mencegah anak-anak Tuhan memiliki harapan akan kerajaan surga, bahkan sedikit lebih lagi. Setan telah membuat mereka untuk tertarik akan hal-hal duniawi dan membuat jiwa mereka terbawa ke dalam dunia. Membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mempersiapkan akan kerajaan surga. Demikianlah pekerjaan setan. Ketika saya mendengar banyak orang di dunia ini suka berbicara tentang obat-obatan untuk kesehatan mereka, tentang makanan, tentang anak-anak mereka yang akan menikah, dan tentang sekolah anak-anak mereka. Jika kita memperhatikan topik-topik pembicaraan orang-orang sekitar di dunia ini, dan mengumpulkannya, kita dapat memastikan bahwa topik pembicaraan mereka hanyalah berisi nilai gizi yang rendah. Dapat dikatakan banyak isinya yang tidak berhubungan dengan masa depan. Di dalam perkataan mereka, tidak terdapat rencana untuk masuk ke kerajaan surga, dunia kemana kita akan pergi, yang bukan termasuk di dalam bumi ini. Itu karena mereka tidak punya iman terhadap kerajaan Tuhan, dan terhadap Tuhan, dan terhadap dunia yang tidak kelihatan. 2000 tahun yang lalu, orang-orang kudus di gereja awal menderita banyak penganiayaan. Mereka sudah diperlakukan dengan tidak adil karena mereka percaya Yesus. Mereka sudah diperlakukan dengan tidak adil di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan di antara tetangga mereka. Meskipun begitu, iman yang mereka punyai tidak berubah sama sekali. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan iman seperti itu, mereka tidak takut pada apapun, walaupun mereka dilempar ke kolosium dan singa atau dibakar dengan digantung pada sebuah tiang yang disebut lilin manusia. Kalau kita harus disiksa dan dianiaya sekarang seperti yang sudah dialami gereja awal, apakah kita bisa menjaga iman kita di dalam keadaan itu? Mari kita bayangkan ini. Karena sekarang adalah zaman yang paling membutuhkan minyak iman.
Mari kita kembali ke saat gereja awal. Jika kita menerima Kristus 2000 tahun yang lalu, dan kita ada di dalam penganiayaan, penghinaan, dan penistaan dari masyarakat, apakah kita bisa mempercayai Kristus dan mengikutinya sampai akhir? Jadi, mari kita tinjau iman yang kita miliki terhadap Tuhan. Selama kita berjalan di jalan iman, kita ditantang dalam banyak hal. Kita tidak bisa mengabaikan banyak rintangan setan. Walaupun begitu, ada hikmat dari nenek moyang iman kita yang membantu kita agar membuat semua rintangan itu bukan menjadi rintangan lagi. Ketika kita mempunyai iman terhadap Tuhan, iman itu mengubah puluhan rintangan itu menjadi alat pembantu iman kita untuk bertumbuh. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman itu masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa apa? Bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Tuhan hidup dan bekerja. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mereka sudah percaya seperti firman ini pada zaman Nuh. Tuhan menghakimi bumi ini dengan air bah yang belum pernah terjadi sampai saat itu. Jika kita meninjau iman Nuh waktu itu, kita bisa tahu bahwa Nuh sudah dipanggil dalam pekerjaan yang sangat sulit, yang tidak bisa dilakukan tanpa iman. Mari kita lihat iman yang sudah dimiliki Nuh di ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Semua ini dapat terjadi ketika kita memiliki iman. Kita akan mengamati kasus orang yang memiliki iman dan yang tidak memiliki iman melalui Alkitab. Iman dari orang Israel dalam hidup di padang gurun sampai masuk ke Kanaan merupakan contoh dan cermin bagi kita pada zaman ini. Untuk orang Israel mengintai tanah Kanaan, Musa memilih 12 orang yang punya iman baik dan layak dipercayai dari setiap suku mereka. Sesudah mereka balik dari pengintaian tanah itu, laporan dari 10 orang jauh berbeda dengan laporan 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Sekarang, apakah kita memandang dunia ini dengan mata dari iman, atau memandang semua yang terjadi dan barang-barang di dunia ini dengan aspek manusia dalam dunia 3 dimensi? Di sini kita dapat menegaskan fakta bahwa ada di antaranya perbedaan yang sangat besar. Kalau Nuh tidak memandang dunia ini dengan mata dari imannya, bagaimana dia bisa mengemban pekerjaannya dalam jangka sepanjang itu? Karena ada apa di dalamnya, dia bisa mengembannya. Walaupun Nuh belum pernah melihat dunia dihancurkan oleh air, tetapi dia percaya bahwa firman Tuhan pasti akan dilaksanakan. Itulah sebabnya dia mulai bekerja membangun bahtera,
seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Untuk sebuah kapal maju ke depan, dibutuhkan tenaga angin. Untuk itu, tiang layar harus dibuat, dan kemudi pun harus dibuat untuk menetapkan arah. Namun Nuh tidak pernah berkata kepada Tuhan, kenapa begitu? Kenapa hal itu seperti begitu? Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian mempersiapkan semua ini. Sebab dia mempunyai iman yang begitu indah di dalam Tuhan. Tuhan menentukannya untuk menerima kebenaran. Saudara-saudari, ketika kita melihat contoh dari Nuh, apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Dan mata dari iman apa yang harus kita miliki untuk memandang pada zaman ini? Ada banyak halangan di depan kita. Wabah, seperti virus corona juga, salah satu malapetaka bukan? Itu juga bisa dianggap sebagai sebuah halangan. Kalau tidak muncul virus corona, kita akan giat dalam menginjil. Melalui semua keadaan ini, akankah kita, anak-anak, hanya akan melihatnya melalui dunia 3 dimensi, dunia pada zaman sekarang ini? Ataukah berfokus pada firman-firman yang sudah ditulis oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk dunia 4 dimensi dan 5 dimensi? Oleh karena itu, dikatakan bahwa jika orang yang tidak menuruti perkataan Alkitab, dia akan menjadi orang yang hanya menuruti apa yang sia-sia. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketika kita terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, kita bisa kembali ke dunia malaikat, tanah air rohani kita, dan kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu warisan surgawi yang kekal. Tuhan sudah menjanjikan kita untuk menjadi imamat yang rajani, dan untuk memperoleh hidup yang kekal, dengan meniadakan maut dan kesakitan dari kita. Ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri. Maksudnya, apabila imannya terus mendingin dan terpikat oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Bukan oleh harapan akan kerajaan surga dan apabila ia mengundurkan diri. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita harus melakukan seperti firman ini. Bukankah Tuhan sudah menuliskan apa yang diinginkannya untuk kita lakukan melalui nabi-nabi seperti ini? Alkitab adalah sebuah kitab yang dituliskan oleh orang-orang yang menerima dorongan daripada Tuhan. Melalui bilangan pasal 13, sejarah di padang gurun, mari kita cari tahu iman seperti apakah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk kita miliki pada zaman ini. Ayat 25 kita baca. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunannya Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka mengatakan apa yang mereka lihat dengan berkata, mereka tinggi dan besar dan kuat. Kelihatannya, kita tidak bisa melawan mereka. Sebenarnya perkataan dari 10 orang pengintai itu bukan bohong. Mereka mengatakan kenyataan, tetapi mengurangi sesuatu. Apa itu? Mereka mengurangi janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan tanah itu kepada mereka. Mereka hanya menyampaikan pendapat mereka dan pikiran mereka dalam dunia 3 dimensi yang kelihatan kepada bangsa itu.
maka pikiran orang-orang mulai goyah. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31 kita baca, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Siapakah yang sudah menjanjikan mereka tanah Kanaan itu? Walaupun Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan itu kepada mereka, setelah mengintai tanah itu, kelihatannya itu terlalu kuat untuk ditaklukkan di mata mereka. Bentengnya sangat kuat dan tinggi di mata mereka. Mereka berkata, kita lihat diri kita seperti belalang dan mereka seperti manusia. Melalui perkataan mereka ini, kita bisa menebak perbedaan besar badan mereka, bukan? Dari saat itu, mereka mulai putus asa. Mereka melupakan janji Tuhan akan tanah itu seluruhnya. Kita kehilangan iman kita ketika firman Tuhan tidak ada di dalam kita. Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa kehilangan firman Tuhan, mereka ingin tahu kata-kata setan dan melihat sebuah terlarang itu, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara-saudari, kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam kita dan selalu bertanya kepada diri kita dalam segala keadaan. Apakah kata firman Tuhan tentang keadaan ini? Di dalam ayat ini, mereka melaporkan apa yang sudah mereka lihat dan rasakan selama 40 tahun di padang gurun. Sedangkan Yosua dan Kaleb lebih mengandalkan janji Tuhan dan firman Tuhan. Tanah itu sudah dijanjikan Tuhan bagi kita. Walaupun mereka tinggi dan besar badannya, dan walaupun senjata mereka lebih kuat daripada kita, Tuhan yang sudah berjanji untuk memberikan tanah itu kepada kita. Yosua dan Kaleb hanya memandang janji Tuhan. Memang, di mata mereka pun, penduduk Yeriko tinggi dan besar badannya, seperti orang-orang raksasa. Dan benteng di sana sangatlah kuat dan megah. Tetapi, siapakah yang ada di dalam hati Yosua dan Kaleb? Ada Tuhan di dalam mereka, dan mereka percaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Tuhanlah yang sudah berjanji, Allah-Allah mereka akan meninggalkan mereka. Mereka akan kita telan habis. Saudara-saudari, jika seorang anak kecil berkata kepada Anda, kamu akan aku telan habis, bagaimana perasaan Anda? Anda pasti tertawa. Ketika orang raksasa di kanan melihat orang Israel, mereka pasti merasakan hal yang sama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yosua? Jangan khawatir karena Tuhan menyertai kita. Iman Yosua dan Kaleb berbeda dengan iman mereka. Karena itu, kedua orang ini bisa memasuki tanah Kanaan dengan iman mereka. Kanaan ini melambangkan kerajaan surga sekarang. Supaya kita memasuki kerajaan surga, apa yang harus kita miliki? Kita perlu memiliki iman seperti iman yang dimiliki Yosua dan Kaleb. Hanya percaya firman Tuhan. Apa yang sudah dikatakan Tuhan. Jika Tuhan sudah berjanji, itu pasti akan digenapi. Tuhan pasti memenuhi janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya sama sekali. Bukankah Tuhan sudah berfirman, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Itu pasti akan dilaksanakan seperti yang difirmankan Tuhan. Di sini, kita bisa melihat iman dari Yosua dan Kaleb. Mari kita baca pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Tuhan telah berjanji untuk memberikan tanah itu kepada mereka. Tetapi mereka percaya pada perkataan dari para pengintai dan melupakan janji Tuhan itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Saudara-saudari, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita sejarah ini sebagai contoh
agar kita mengetahui iman seperti apa yang harus kita miliki dalam keadaan yang mirip itu. 3.500 tahun yang lalu, orang Israel segera putus asa seketika mereka melihat situasi itu. Pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab apa? Sebab mereka akan kita telan habis. Di dalam Alkitab versi King James ditulis "They are our bread." Maksudnya mereka bukan apa-apa, bukan? Terus berkata apa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mereka sungguh-sungguh prajurit hebat di dalam iman. Mereka sudah memiliki iman yang kuat seperti itu, keputusan Tuhan. Tinggallah kamu yang tidak beriman di padang gurun untuk selama-lamanya. Bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai mereka tewas di sana. Mari kita lanjutkan baca ayat 10. Sesudah Yosua dan Kaleb mengatakan demikian, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, siapakah yang menyertai kita? Bukankah Tuhan yang menyertai kita? Siapakah yang sudah mendirikan gereja ini? Tuhan mendirikannya. Walaupun semua jenis agama mencoba bersatu satu sama lainnya, di mata Tuhan, semua bangsa di bumi ini hanya setitik air dalam timba. Sebenarnya mereka lebih kecil daripada itu di mata Tuhan. Dan mereka seperti sebutir debu pada neraca. Mari kita lihat keputusan apa yang dibuat Tuhan dengan cermat. Pada zaman ini juga, jika kita tidak mempunyai iman dalam suatu keadaan, kita juga menghadapi akibat seperti itu. Ayat 20 kita baca, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Maksudnya hatinya berbeda. Saudara-saudari, kita juga harus mempunyai jiwa yang lain dengan jiwa 10 orang pengintai itu. Kita harus mempunyai jiwa seperti Yosua dan Kaleb. Dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Yosua dan Kaleb tidak menghilangkan iman terhadap Tuhan, tetapi menjaganya sampai akhir dan percaya kepada Tuhan dengan mutlak. Dan mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok, dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka,
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini bagaimana? Tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi pada akhirnya Tuhan berfirman, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lalu apa yang terjadi kepada orang-orang sisanya? Ayat 31. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun berapa tahun lamanya? 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Penderitaan ini datang akibat tidak ada iman di dalam mereka. Saudara-saudari, ada banyak halangan selama kita berjalan di jalan iman. Setan tidak akan membiarkan kita pergi ke tempat yang bagus dengan aman. Dia sudah menipu kita di surga, jadi betapa lebih mudah lagi dia menipu kita di bumi ini. Kita harus memiliki iman untuk hanya percaya kepada Tuhan. Jika kita percaya pada janji Tuhan dengan mutlak dan melakukannya, kita akan menyambut hari yang mulia ketika kita menyongsong Bapa Surgawi bersama dengan Ibu Surgawi di angkasa sesudah kita diubah, bukan? Orang-orang kudus gereja awal dengan mutlak percaya bahwa walaupun mereka akan mati di bumi ini, mereka akan bangkit dengan tubuh rohania bersama dengan Kristus pada pagi kebangkitan dan akan hidup berbahagia di Firdaus, kerajaan surga untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya mereka tidak takluk kepada kaisar-kaisar Roma yang kejam, meskipun mereka dianiaya dan disiksa selama beberapa abad. Iman orang-orang Kristen tidak bisa terputuskan dari Tuhan. Saudara-saudari, mari kita ingat sejarah ini dan mengatasi semua halangan dan rintangan yang datang kepada kita dengan iman kita. Terus mari kita baca Daniel pasal 3. Seperti yang kita lihat, raja itu mendesak 3 teman Daniel yang sedang bekerja di Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, sujud menyembah kepada patung yang dibuatnya dengan kuasa raja itu. Semua sejarah tentang iman ini tercatat di dalam Alkitab bagi kita. Semua itu merupakan pelajaran, contoh, dan bayangan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Ketika suatu keadaan yang mirip seperti itu terjadi, kita harus selalu memikirkan tentang firman Alkitab dan bagaimana Tuhan telah menggambarkan mereka pada akhirnya. Pasal 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Keadaan ini sangat mengerikan di dalam dunia 3 dimensi. Semua pegawai Babel sujud menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bisa begitu. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar
Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Murka raja itu amat besar, sehingga air mukanya berubah. Lalu, diperintahkannya supaya perapian itu dibuat berapa kali lebih panas? 7 kali lebih panas dari yang biasa. Perapian digunakan untuk melelehkan besi baja, bukan? Namun raja itu memerintahkan untuk perapian itu 7 kali lebih panas dari hari biasa untuk membunuh ketiga orang itu. Meskipun begitu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tergoyahkan sedikit pun. Ayat 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara-saudari, dunia dari iman tidak bisa diukurkan di dalam dunia manusia, dunia 3 dimensi. Sesudah peristiwa ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego duduk di posisi yang lebih tinggi dan yang mulia, bukan? Dan mereka pasti disambut oleh malaikat-malaikat di sorga, bukan? Batin dan jiwa mereka yang sudah menyatakan iman dan kasih sempurna terhadap Tuhan, bahkan di hadapan kematian, menjadi pelajaran bagi kita yang semua hidup pada zaman ini. Bagaimana dengan iman Daniel? Walaupun dia tahu titah raja sudah berlaku untuk dilempar ke dalam gua singa-singa jika menyembah Tuhan, dia tetap berdoa ke arah Yerusalem 3 kali sehari seperti hari biasa. Tuhan tidak pernah berkata bahwa perilaku mereka dan pikiran mereka itu gegabah, tetapi berkata bahwa sungguh-sungguh bangga akan mereka. Di dalam Ibrani pasal 11 ada tertulis, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Karena mereka mutlak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut dilemparkan ke dalam perapian, dan tidak takut raja-raja bangkit melawan mereka. Jadi kita tidak usah takut sama sekali, walaupun suasana kita berubah dengan rupa apapun. Di dalam Yesaya pasal 41, Tuhan berkata, "Aku akan menolong kamu. Janganlah takut. Kuatkanlah hatimu." Sampai kapan? Di dalam Matius pasal 28, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janganlah kita melupakan Tuhan. Kita harus selalu memikirkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita, dan ajaran apa yang diberikannya kepada kita, agar kita bisa bermanfaat pada semua orang di dunia. Mari kita menuruti firman-firman Tuhan dan memiliki iman, supaya kita bisa tiba di tanah Kanaan dengan aman, seperti Yosua dan Kaleb. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.